Aku tuh terkena penyakit yang cukup langka ya, namanya anemia plastik, di mana 1 banding mungkin jutaan orang lah yang terkena itu. Udah. Oke, Kak Bobi, Kak Roti, boleh diceritain dulu mungkin sekarang keadaannya, kondisinya seperti apa? Alhamdulillah sekarang sudah sehat, kembali pulih, bisa beraktivitas seperti semula, bisa berkonten lagi, bisa jualan dadar beredar lagi, dia juga bisa jualan lagi. Udah sekarang udah seperti biasa. Iya. Tapi mungkin kemarin kondisinya kan sempat sakit, mungkin lumayan parah. Itu sejak berapa lama sih, Kak? Dari kapan? Kemarin tuh kapan ya? Bulan Juni, jadi awalnya tuh demam biasa sih, kayak DBD gitu baru, terus kayak lemas dibawa ke IGD kan, itu Juni tuh kayak 1 hari sebelum dia ulang tahun, terus cek darah, ya udah ternyata kayaknya bukan DBD gitu, sampai akhirnya dia tes itu segala macam sih 2 minggu lah, kira-kira di rumah sakitnya 2 minggu. 2 mingguan. Tapi pasca pemulihannya juga sebulanan dari itu, karena emang HB trombositnya kan kemarin tuh rendah kan. Jadi dibantu obat, sampai sekarang masih minum obat sih, obat autoimunnya itu. Dia pulang dari rumah sakit masih harus nggak bisa nggak boleh capek Iya, dulu nggak boleh lah. capek intinya. Tapi sekarang sudah pulih 100%. Tapi mungkin sebelumnya Kak Babe emang keadaannya apakah maksudnya langsung drop banget atau sebelumnya emang udah sering nih kayak gini nih, kecapean segala macam? Enggak sih, sebelumnya sehat-sehat aja. Karena memang penyakit yang aku derita itu, aku tanya dokter penyebabnya apa, dokter sendiri nggak tahu. Karena memang aku tuh terkena penyakit yang cukup langka ya, namanya anemia plastik, di mana 1 banding mungkin jutaan orang lah yang terkena itu. Dan apa namanya ya? Kayak autoimun sih. Autoimun Jadi ya? itu nyerang si sumsum tulang belakang yang untuk produksi darah. Jadi makanya minum konsumsi obatnya tuh yang untuk menekan imunnya gitu, biar imunnya tuh stabil, biar si sumsum tulang belakang itu bekerja normal lah, darahnya semuanya bagus. Jadi kalau semuanya bagus, badannya juga enakan. Awal mulanya tuh emang DBD itu sih, kalau nggak cek darah DBD, nggak tahu DBD itu juga kita nggak tahu. Tahu. Nggak tahu. Jadi mungkin pemicu awalnya DBD, setelah DBD langsung. Ketahuan tuh pas cek darah semua. Jadi kalau kata dokter mungkin seperti ini, ketika DBD, aku kan jarang sakit. Jadi begitu kena DBD, imun aku tuh panik. Imun aku tuh ada serangan apa nih? Akhirnya dia panik, tapi paniknya berlebihan. Yang diserang bukan hanya penyakit, tapi sampai di langsung tulang belakang. Jadi imun aku nyerang tulang aku sendiri. Jadinya produksi darah. tuh kita memproduksi darah kan dari tulang sumsum tuh. Nah, tulang sumsumnya tuh diserang sama imun aku. Akhirnya rusak si pabrik pembuat darah ini. Makanya darah aku akhirnya jelek hasilnya begitu. Turun gitu, kayak darah putih, darah merah, trombosit itu sempat turun tuh Drop. pas masih 2 minggu di rumah sakit. Sempat ngalamin kritis juga. Ya, karena seandainya waktu itu aku tidak segera dapat transfusi darah, Dan trombosit betul-betul sangat bisa berbahaya ya, karena semakin turun darah putih aku udah 0. Terus darah merahnya 6, HB-nya 6, nah, trombositnya 12.000. 12.000, kan normalnya 10.000. dan itu bakal terus turun. Kalau nggak langsung bus gitu, bus bilang, nah nggak bisa masuk transfusi, terus aku kemarin itu kayak dari PMI Langka, stoknya langka. Kedua dia masih demam terus nih, kan nggak boleh kalau demam transfusi. Akhirnya dokternya cari alternatif lain tuh, dia dimasukin antibiotiknya tuh kayak dari 2 jalur gitu, kayak antibiotiknya tuh double gitu supaya menekan demamnya dia. Ya, sekalian coba-coba ya. Iya, 6 jam aman demamnya, baru dokter langsung dapat stok darahnya, masuk darah dulu tuh, baru trombositnya itu kita sempat nyari juga langka. Tadi kan Kak Babe juga bilang dokter kan sebenarnya kurang tahu nih misalnya dengan penyakit itu. Kak Babe sendiri juga pernah nggak sih mengira-ngira mungkin apakah maaf apa yang namanya pola hidup yang bisa jadi salah satu penyebabnya atau bagaimana kayak gitu, mengira-ngira. Kalau pola hidup yang sehat, pola hidup yang tidak sehat tuh waktu aku 2 tahun terakhir. Kalau dulu kan aku sekarang udah menjalani diet ke dokter ahli gizi. Jadi aku tuh udah jalani diet. Kita juga ke dokter, aku udah turun 30 kilo ya. Jadi secara metabolisme sebenarnya udah lebih bagus gitu. Menjalani diet sehat, makan beras merah, terus minum fiber, kan aku juga jualan fiber kan. Nah, fiber itu juga kita konsultasi ke dokter aman. Bahkan waktu aku sakit di rumah sakit, aku dianjurin dokter juga untuk minum fiber supaya pencernaan lancar kayak gitu. Nah, jadi memang kalau autoimun itu bukan pola hidup sehat ya, tapi memang semacam ya
susah bilangnya, memang gitu juga kamu sakit gitu Iya, jadinya. penyebab pastinya sih dokter juga nggak tahu apa ya, tapi penyembuhannya itu dari obat atau mungkin kalau di Indonesia belum ada itu kayak transplantasi sumsum, jadi kayak sumsumnya diganti deh biar imunnya nggak nyerang terus gitu. Jadi Tapi selama ini sih pakai obat aja, alhamdulillah setiap bulan cek darahnya bagus. Jadi kalau mau sembuh total, alternatifnya bisa supaya nggak minum obat dan sembuh total, bebas dari obat, itu harus transplantasi tulang sumsum belakang. Itu bisanya di Singapura sama di Malaysia. Itu pun tidak di semua rumah sakit. Kayak di Malaysia hanya di rumah sakit tertentu, di Singapura rumah sakit ini kayak gitu. Iya, dan nggak bisa semua. Jadi kayak dicek dulu kan, Iya. ke saudara dulu yang paling deket, kakaknya, adiknya, baru mungkin cari ke orang lain. Tapi ya prosesnya juga agak panjang kan. Tapi sementara ini alternatif pertama kita masih jalanin di minum obat autoimun dari dokter. Sakit yang cukup kompleks sampai harus minum obat tiap hari, mungkin ada kesulitan nggak pertamanya adaptasinya gitu? Aku orangnya pelupa ya, jadi adaptasinya tuh jarang minum obat gara-gara lupa. Iya, jadi harus diingetin. Harus Karena kan diingetin. dokter, karena kan sehari 3 kali itu harus diingetin. Kalau kata dokter sih sebenarnya bisa lepas. Makanya dicek dulu nih 3 bulan after Juni kemarin kan kalau dari rumah sakit. Kalau memang bagus terus, diturunin nih dosisnya jadi sehari 2 kali dulu, nanti sehari sekali gitu. Mau lihat respon imunnya. Kalau dokter bilang sih mungkin kemarin itu membludak tuh gara-gara DBD-nya itu tadi, kayak ada serangan nih di tubuhnya, imunnya bingung mau nyerang apa, malah nyerang tubuh sendiri. Tapi nanti kalau ilmu dia udah fit, mungkin si autoimun yang menyerang sumsumnya itu mungkin lebih kalem kan gitu, dokter bilang gitu. Ini Kak Babe sendiri kan dengan setelah melewati dari masa krisis sekarang jadi terdiagnosa dengan perasaannya kayak biasa aktif seperti itu, sekarang ya mungkin bisa aktif tapi jadi agak terbatas. Gimana nih? Waktu pertama kali terserang tuh aku shock kan, karena wah ini penyakit langka gitu. Cuman setelah menjalaninya lama-lama aku ngerasa kayaknya setelah fit 100% ini nggak ada perubahan gitu, tetap bisa beraktivitas. Olahraga juga aku udah mulai nge-gym lagi gitu. Aku juga kemarin gara-gara dari rumah sakit, pulang keluar dari rumah sakit kan habis infus tuh biasa tuh, kalau habis infus tuh jadi nafsu makan nambah gitu. Rata-rata orang kalau habis keluar dari rumah sakit habis infus pasti jadi gendut gitu kan. Jadi aku nafsu makan nambah, ditambah aku harus mengonsumsi obat vitamin. Iya, jadi itu samping obat autoimunnya juga ada Vitamin, B12. vitamin pokoknya gitu lah. Vitaminnya buat itu imun bikin nafsu tubuhnya sih. makan, jadi aku makan banyak. Jadi yang kemarin udah dia turun 30 kilo, naik 10 kilo lagi. Jadi ini aku mau nurunin 10 kilo lagi gitu dengan olahraga. Tapi aku ngerasa sih badan aku fit-fit aja, sehat-sehat aja. Tapi Fit cuman kembali memang sih. tetap harus dijaga lah, nggak boleh terlalu capek. Iya gitu, karena takut kalau pas drop imunnya turun lagi kan. Mungkin ada perubahan kayak misalnya jadi maaf nih kan orang setelah mengalami masa sakit mungkin kayak gampang halusinasi, gampang marah atau apa segala macam, sifat-sifat kayak gitu ada ngalamin perubahan gitu nggak Kak? Mungkin. Kalau itu enggak, tapi yang ngaruh kemarin adalah di mata. Jadi karena kemarin itu darah aku turun, trombosit, HB semua turun. Kalau kita tuh darah lagi rendah, itu rentan untuk pendarahan. Pendarahannya bisa di mana aja. Misalnya kalau kayak kemarin aku tuh tiba-tiba kok badan biru-biru ya. Ternyata kata dokter salah satu penyebabnya itu gara-gara pendarahan. Karena darah rendah, jadi kebentur dikit biru bengkak. Atau aku nggak sadar biru bengkak. Nah yang parahnya kemarin aku sempat pendarahan di mata. Yang menyebabkan mata sebelah kiri aku tuh kalau ngelihat tuh jadi kayak kabur kayak sensor. Gimana sensor tuh kotak-kotak kecil kayak gitu. Jadi ngelihat orang tuh di sini tuh kayak disensor aja gitu. Nah cuman kata dokter itu nanti perlahan-lahan kalau darahnya udah darahnya bagus, udah jadi dia bagus. nyerap sendiri. Nah ini sih udah ini Udah sih lumayan lah. udah 3 bulan dari kemarin kan. Waktu itu awal-awal dia panik juga kan, kayak kok matanya cuma satu doang. Kadang-kadang bayangan kuda hitam gini lari gitu. Jadi emang ada pendarahan di retinanya. Sekarang masih ngalamin kayak gitu setelah ini apa? Masih, tapi jauh mendingan daripada yang pertama. Yang pertama tuh kayak halusinasi, tiba-tiba ada kuda hitam, tiba-tiba bayangan. Karena di sini setelah di foto ronsen ya. Iya, di foto matanya. Jadi di retinanya itu emang pendarahan, ada bercak merah. Ada daerah bercak merah gitu. Itu dia. Tapi kata dokter nggak dikasih apa-apa, cuma buat tetes karena katanya nanti akan menyerap sendiri kalau si darah dia udah bagus, kan darahnya udah bagus.
Jadi udah mulai kelihatan, udah yang kemarin bebayang kabur, ini udah kelihatan. Kalau dari masa sakit kan, seberapa penting sih peran istri gitu sampai sekarang udah mulai recovery? Oh sangat penting sekali gitu. Waktu terutama buat ngambilin minum kan kalau Sama ngingetin obat ya. Itu doang berarti. ya tolong Asisten. pijitin gitu ya. Oh enggak lah, dia support ya apa namanya, jadi berasa kayak ih ternyata secinta ini ya istri aku gitu. Makin sayang dong. Makin sayang. Waktu sakit tuh kayak wah perhatian gitu. Sekarang udah sehat. Biasa lagi. Jadi tuh ngomel-ngomel jadi marah-marah lagi gitu, jadi biasa aja.